Pemerintahannya yang telah berjalan 2 tahun ini. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto di acara peluncuran buku Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Presiden Prabowo memberikan rapor oke atas kinerja pemerintahannya. Salah satu capaian paling nyata, kata Prabowo, adalah swasembada pangan. Terus terang aja saya 2 tahun ini kita baru berprestasi, tapi saya kira 2 tahun bolehlah kita ya. Raport kita oke, ya kan menurut saya ya. Kita sekarang berjalan, berdiri, menghadapi rakyat kita, menghadapi konstituen kita, menghadapi bangsa Indonesia. Kita penuh dengan kepercayaan diri karena kita telah membuktikan bahwa kita berhasil dengan nyata, ya kan? Swasembada pangan nyata, saudara-saudara. Periksa gudang semua. Kita siap. Ancaman di dunia kita siap. Menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan penilaian rapor oke kepada pemerintahannya sendiri, juru bicara Partai Gerindra Sugio Santoso menyampaikan pernyataan Presiden bukanlah klaim tanpa data. Penilaian ini sejalan dengan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran yang mencapai 63%. Yang terhormat Bapak. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa kinerja 2 tahun pemerintahannya bernilai oke bukanlah bentuk klaim sepihak atau kepuasan yang prematur, melainkan refleksi atas kerja keras seluruh jajaran kabinet. Presiden Prabowo Subianto, saudara, memberikan nilai rapor memuaskan untuk kinerja Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden mengibaratkan penilaian ini sebagai penilaian mid-semester di pemerintahannya. Terus menilai ya, pekerjaan beliau, dan saya menilai sampai sekarang beliau harus saya kasih raport memuaskan. Menteri dapat 88, 89, oke, memuaskan. Tapi masih tengah, jadi ini 2 tahun, masih ada, ini bisa dikatakan apa ya, semester mid semester. Mengulas lebih dalam soal rapor oke yang diberikan Presiden Prabowo pada kabinetnya, kita bahas bersama Ketua DPP Partai Golkar Ali Mohtar Ngabalin. Bang Ngabalin, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dan nanti juga akan segera bergabung bersama kami. Sudah ada peneliti Posdem Universitas Andalas, Ferry Amsari. Bang Ferry, selamat sore. Sore. Oke, saya mau ke Bang Ngabalin dulu. Bang Ngabalin, jadi parameter rapor oke yang disebut oleh Presiden Prabowo yang memberikan rapor oke untuk 2 tahun pemerintahannya, jadi parameternya apa sih, Bang? Iya. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih atas undangan yang bagus ini. Kita tahu kemarin dalam acara peluncuran buku Menteri SDM yang juga adalah Ketua Umum kami dari Partai Golkar, Presiden sebetulnya kan belum 2 tahun ya, tetapi masih kurang ada beberapa bulan, begitu 2 bulan lebih ya. Jadi kalau untuk mengukur seberapa jauh atau bagaimana persentase dari keberhasilan apa yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran dan jajarannya, kan kita harus jujur dan harus terbuka menilai bahwa di tengah percaturan geopolitik yang sungguh sangat amat panas seperti hari ini, negara-negara lain ambruk, ya, tidak berantakan tapi luar biasa rumit dan repot dalam menata kehidupan politik ekonomi mereka, dan Indonesia baik-baik saja, bukan? Saya harus menjelaskan umpamanya
ketika geopolitik itu terjadi antara Amerika Serikat dan Iran yang belum selesai. Jadi itu tolak ukurnya yang paling kelihatan ya menurut Abang ya. Artinya adalah dibandingkan dengan negara lain kita masih oke gitu. Ya. Artinya karena acaranya adalah acara ya, karena Bang terkait Menteri SDM, sehingga tentu saja yang beliau bicarakan adalah berkait dengan apa-apa yang telah dan terus akan dilakukan, bahkan penilaian masih ada terus dilakukan oleh Menteri Ketua Golkar. Jadi saya harus mengatakan bahwa di waktu yang sangat singkat dialog kita banyak yang harus bisa saya sampaikan. Oke Bang, sebelum saya ke Abang lagi, berarti artinya adalah tadi salah satu poin yang kemudian bisa memberikan rapor itu karena tadi ya kita masih baik-baik saja di tengah gempuran global begitu. Ya. Kalau gitu tapi kalau yang paling mungkin spesifik lagi Abang, kira-kira program apa yang paling dibanggakan dari Partai Golkar kepada pemerintahan Pak Prabowo? Saya harus ingin menyampaikan bahwa kita tidak bicara fokus saja pada Partai Golkar, tetapi saya harus ingin mengatakan kalau umpama dalam hal Partai Golkar, saya dalam kapasitas sebagai Ketua Bidang Luar Negeri dan Hubungan Internasional, kita punya jejak dari semua aktivitas dan kerja Partai Golkar, umpamanya kalau itu yang Anda tanyakan kepada saya, hubungan internasional dan kerja-kerja luar negeri. Oke, berarti lebih kepada kerja-kerja luar negerinya Pak Presiden begitu ya? Oke, kalau gitu saya langsung nanya ke Mas Ferry. Mas Ferry, sebenarnya kalau dibilang katanya rapor 2 tahun pemerintahannya Pak Prabowo, apa sih yang paling spesifik yang kemudian membuat rapor Pak Prabowo itu selama 2 tahun, Mas Ferry? Ya, pertama tentu saja pernyataan itu selain tidak jelas, kabur ya, dan juga bisa kita lihat bahwa tidak ada landasannya. Perspektifnya kan harusnya. Tapi dari Partai Gerindra bilang itu ada tolak ukurnya, ada survei 63% kepuasan, Mas. Nah, itu soal survei nantilah, bukti di lapangan dan kenyataan lapangan yang paling penting itu tidak tergambar dari pernyataan Pak Presiden Prabowo. Bahkan ini kan sebenarnya terburu-buru karena kabinet bayangan kan mau mengeluarkan rapor 2 tahunan di bulan Oktober kan. Lalu di bulan karena akan berhadapan dengan fakta-fakta yang kita akan sampaikan mengenai kinerja 2 tahun pemerintahan di bulan Oktober nanti. Tapi sekali lagi pernyataan Pak Prabowo itu kan terlihat tidak percaya diri ya. Hanya gitu ya, apa yang tercapai, apa yang termenuhi tidak tergambar dengan gamblang dan bijaksana. Menurut saya ya dari pernyataan Bang Ngabalin juga sebenarnya tidak tergambar apa capaian real untuk kehidupan di dalam negeri. Pernyataan itu hanya diberikan bahwa kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja, ya kita lah. Kan artinya sebenarnya ya kalau kita mau gunakan istilah orang Sumatera ya, ini lepas makan ya, daripada tidak ada ya saja begitu, tidak menunjukkan capaian-capaian berarti, terutama alat ukur yang tegas dan jelas dalam hal kepatuhan berkonstitusi. Perlu diingat bahwa ya. Mas Ferry, tapi kemudian dibilang sama Pak Prabowo juga nih, kemarin sempat dikatakan contohnya swasembada pangan lebih kuat, ancaman tingkat global juga Indonesia masih cool, masih tenang. Swasembada pangan itu kan sudah berdebat panjang ya. Ini swasembada pangan atau swasembada beras. Fakta angka-angka soal kebenaran swasembada beras pun patut dipertanyakan. Data yang ada tidak menunjukkan bahwa beras itu berasal dari panen-panen yang ada di dalam negeri kita. Dia hanya bekas dari impor di masa lalu yang menumpuk di gudang-gudang kita yang diklaim sebagai swasembada beras. Nah, pada titik ini negara sama sekali tidak memberikan bukti, hanya klaim untuk memberikan kesan keberhasilan semu yang kemudian hendak digunakan membangun propaganda keberhasilan pemerintah kita ya. Bang Ngabalin, katanya nih keberhasilan semu tanpa bukti, hanya klaim saja. Iya, kalau pangan kemudian menjadi sorotan yang tadi disebutkan oleh Ferry, bahwa kemudian kalau dia tidak melihat bahwa produksi domestik yang dilakukan oleh pemerintah dan ketahanan pangan itu tidak menjadi ukuran bagi Ferry dan teman-teman, saya kira keliru, karena pemerintah kan fakta yang ada di
tengah-tengah masyarakat itu kan saya harus bisa menyebutkan bahwa mengklaim tentang capaian swasembada pangan, kemudian produksi dan menjadi agenda utama itu kan strategis, tetapi kita harus juga menyampaikan, dan pemerintah itu kan membuka diri untuk bisa melakukan bagaimana harus diuji keberlanjutannya. Yang kedua, kalau saya harus menyebutkan dengan istilah yang disebut kalau masuk dalam istilah itu ya, umpama hanya mengklaim kemudian sebagai bentuk isapan jempol, bagaimana mungkin kita tidak bisa menilai tentang pertumbuhan ekonomi yang harus ditahu bahwa pertumbuhan ekonomi PDB-nya, investasi Jadi dan ada konsumsi. buktinya ya Bang ya di sini ya. Jangan dulu potong supaya saya jelaskan. Oke. Yang pada tahun 2025 itu adalah tumbuh 5,11%, kemudian naik menjadi 5,3% pada 2024, kemudian 2026 tumbuh menjadi 5,29%. Apakah itu tidak menjadi bagian dari perhatian dan hari ini dirasakan oleh rakyat, dan itu adalah capaian-capaian yang dilakukan oleh pemerintah? Masa sih kita punya mata, buta hati, buta mata, kemudian melihat bagaimana upaya kerja yang dilakukan oleh pemerintah, baik dari sisi umpama penanganan masalah kemiskinan, lapangan kerja, dan lain-lain. Jadi saya kira kita perlu juga untuk bisa menyampaikan pembelajaran kepada publik terkait dengan orang-orang pintar untuk menjelaskan satu perkara. Jadi saya juga harus bisa menyampaikan itu sebagai partai yang ada pada garda terdepan dalam membackup kinerja atau bicara tentang kerja-kerja yang dilakukan oleh kita. Yang kedua yang saya mau sebut begini, apakah dengan capaian-capaian kerja hubungan diplomatik internasional luar negeri yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dalam membangun negosiasi diplomasi terhadap geopolitik yang hari ini sampai terjadi, bagaimana Menteri ESDM itu mempersiapkan diri dengan network yang ada, kemudian membicarakan dengan Rusia umpamanya terhadap cadangan-cadangan yang harus dilakukan dalam persiapan oil dan seterusnya, gas dan semuanya. Apakah itu tidak menjadi bagian dari penilaian? Oke, kalau gitu kita tanyain ini ya Abang ya ke Mas Ferry ya. Mas Ferry katanya itu tadi katanya perekonomian kita sudah semakin membaik kok, kemiskinan menurun, kemudian lapangan kerja juga terbuka. Bang Ngabalin sedang ngomong apa sebenarnya? Satu misalnya soal relasi hubungan luar negeri. Apa yang dibanggakan sebagai capaian-capaian itu tidak jelas sama sekali. Bergabung dengan BOP, lalu setuju dengan ART, lalu bergabung dengan BRICS, faktanya tidak memberikan dampak apapun soal relasi luar negeri. Ini hanya klaim-klaim ya. Luar negeri itu hanya jadi panggung pidato presiden untuk menunjukkan kemampuan bahasa Inggrisnya, bukan kemampuan diplomatiknya untuk bisa merangkul negara-negara yang ada dan sikap-sikap politik internasional Indonesia. Sama sekali tidak ada data yang menunjukkan keberhasilan diplomatik, itu hanya pengakuan. Misalnya kemarin mau mengaku akan menjadi orang di tengah dalam konflik Korea Selatan dan Korea Utara. Faktanya tidak ada hal itu, bahkan tidak ada gambaran bahwa itu benar-benar terjadi dari dua negara yang disebutkan oleh Presiden. Kedua, soal klaim ekonomi yang berhasil. Ingat lapangan kerja yang dijanjikan 19 juta itu setengahnya saja belum berhasil, padahal ini sudah 2 tahun. Artinya angka-angka itu hanya dibesar-besarkan, dikapitalisasi untuk kemudian mengklaim kebenaran semu fakta-fakta yang tidak terjadi. Kita hidup di retorika presiden, padahal harusnya di retorika itu tergambar melalui fakta-fakta yang ada. Di sini sebenarnya ada kerusakan moral dari penyelenggara negara ya. Suka mengumbar hal-hal untuk dibesar-besarkan, tidak terjadi. Bagi saya ini hanya ilusi saja ya, untuk membenarkan kegagalan-kegagalan yang ada tanpa fakta-fakta yang ada. Bang Ngabalin gimana tuh Bang? Ya kalau Ferry menyebutkan begitu nggak apa-apa, tapi dia kan mesti pakai data. Kalau saya kan harus menyampaikan bahwa data BPS itu menjelaskan bahwa lapangan kerja dan indikator yang menggembirakan bagi keberhasilan pemerintah itu, umpamanya kita lihat bahwa
PTP itu kan 4,68%, datanya seperti itu. Kemudian turun menjadi 0,08 dibanding dengan Februari tahun 2025. Begitu juga dengan penduduk. Ya kan kalau dilihat dari penduduk bekerja sampai dengan 147,67 juta orang, kemudian bertambah sekitar 1,897 juta orang dibanding dengan Februari 2009. Ini kan data BPS. Jadi kalau dari data pemerintah kemudian kita menyampaikan dengan data-data, itu kan artinya jelas ada angkanya. Tapi kalau udah Ferry menyampaikan dengan diksi dan narasi-narasi yang pesimis, kemudian tidak memberikan satu edukasi kepada masyarakat tentang keberhasilan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah, saya kira naif sekali kita sebagai seorang yang punya latar belakang pendidikan yang bagus. Jadi maksud saya memang harus pakai data, ngobrolnya agar masyarakat. Oke, pakai data katanya Mas Ferry kalau bicara. Ya, kita akan pakai data ya di 2 tahun ketika Kabinet Bayangan akan mengeluarkan data keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Tapi Bang Abalin juga tahu itu, data-data BPS itu data-data hiburan pemerintah untuk mengklaim. Banyak data-data baru yang ditemukan di lapangan, nantilah kami akan eksplorasi di tanggal yang tepat ya. Tapi yang nampak itu misalnya soal lapangan pekerjaan Bang Abalin. Pekerjaan itu bahkan disampaikan oleh Menteri di Kabinet Presiden Prabowo sendiri bahwa akan ada kondisi di mana lapangan pekerjaan tidak lagi layak untuk kita, banyak yang akan diberhentikan, dan itu disampaikan oleh para menteri presiden sendiri, Presiden Prabowo sendiri. Jadi ini menunjukkan bahwa antara yang diklaim oleh BPS dan apa yang terjadi di lapangan bermasalah. Bang Ngabalin kan dengan pemerintah kan selalu melihat data BPS dan survei, tapi tidak melihat kondisi real di lapangan. BPS adalah institusi negara, kepentingan yang dibicarakan adalah kepentingan negara, dan kita tahu semua real kondisi saat ini bermasalah. Apa saja program pemerintah yang dibuktikan di publik coba disembunyikan dan dibantah oleh negara dengan berbagai cara, termasuk dengan mengumbar segala isu yang sebenarnya tidak penting dibahas. Oke, singkat mungkin Bang Abalin mau merespon singkat aja Bang. Makanya tadi saya bilang, kalau umpama BPS juga itu sebagai warga negara, sebagai anak Indonesia, sebagai seorang intelektual, kemudian data BPS-nya yang dibangun oleh negara itu juga kita rapat, bagaimana bisa kita menjelaskan tentang angka? Saya kasih contoh nih. Baik Bang. Terkait dengan masalah inflasi, coba. Salah satu keberhasilan yang paling mudah untuk bisa dirasakan rakyat itu adalah inflasi Juli 2026. Year on year itu artinya dari tahun. Apa manfaatnya, Bang? Apa manfaatnya? Inflasi nasional 2,5%. Baik. Jadi saya mau bilang bahwa kalau Ferry tidak pakai data, itu namanya omon-omon, bro. Mesti pakai data. Bang, data itu angka presiden abang saja gagal bermatematika, mau bercerita data juga dengan saya. Sudah kita tangkap pesannya dari bapak-bapak. Nanti kita tunggu ya, masih 3 tahun lagi untuk kerja-kerja di Pak Prabowo dan juga Mas Gibran serta pemerintahannya. Baik, terima kasih Bang Ngabalin, Mas Ferry, terima kasih, selamat malam. Tetap bersama kami.